7 तीर हो, 7 सिपाही हो। एक बाण चौहान। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga selalu dimurahkan rezekinya dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. SLMT-TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Samrat Prithviraj. Ghazni, Afghanistan tahun 1992 Masehi. Raja Prithviraj yang ditahan oleh Sultan Muhammad Ghori, pemimpin kerajaan Ghazni, mengeluarkannya dari tahanan. Beberapa tentara yang ikut ditahan dengannya memberikan doa yang terbaik untuk raja yang sangat mereka hormati, karena mereka tahu kalau Sultan akan melakukan hal yang licik dan akan tetap menyiksa raja mereka agar mau menundukkan kepalanya kepada Sultan. Termasuk Chan yang ada di podium penonton bergabung dengan rakyat Ghazni yang ingin menyaksikan sesuatu yang akan terjadi pada Prithviraj, pemimpin kerajaan Ajmer yang dulu sangat ditakuti. Prithviraj yang sudah mengalami kebutaan pada kedua matanya melangkahkan kakinya menuju medan pertandingan yang biasa digunakan untuk mengalahkan para binatang buas di sana. Sultan bertujuan mengadu Prithviraj untuk menghadapi para singa buas peliharaannya. Satu ekor singa lapar dikeluarkan dari kandangnya dan siap untuk menerkam sang raja. Tapi luka di tubuhnya membuatnya lemah dan langsung tersungkur jatuh kemudian pingsan. Chan membawa sang raja kembali masuk ke biliknya dan merawatnya dengan baik. Kanauj beberapa tahun yang lalu. Prithviraj adalah seorang raja kerajaan Ajmer, sebuah kerajaan kecil yang ada di area Kanauj. Ia telah jatuh cinta pada Sainogita, gadis cantik putri dari kerajaan Kanauji. Mereka hanya mampu mengirimkan surat selama berhubungan. Khoobsurat sapne aayenge. Saat semua berkumpul, tiba-tiba utusan Mir Husain datang menemui Raja Ajmer dan menyampaikan amanat dari Mir Husain yang meminta tolong kepada Raja Ajmer untuk melindunginya. Ia menjelaskan Mir Husain yang merupakan saudara laki-laki dari Sultan Muhammad Ghori membawa lari selir Sultan yang bernama Chitrareka karena mereka ternyata saling mencintai satu sama lain. Prithviraj mendengarkan semua penjelasan yang dijabarkan oleh utusan Mir Husain. Namun Pamar Kanha dan penasihat lain mencoba mengingatkan kejadian buruk pada kerajaan Ajmer karena Mir Husain dan kelompoknya yang hampir membuat kehancuran pada kerajaan Ajmer. Prithviraj dengan bijak menanggapi dan mengatakan kalau ia memiliki kewajiban melindungi orang-orang yang benar-benar meminta bantuan kepadanya. Walaupun ia masih mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap kerajaannya. Ia menyadari cinta tidak bisa disalahkan dan Mir Husain berhak mendapatkan bahagiannya walaupun ia mengambil selir dari Sultan. Prithviraj memimpin langsung pasukannya untuk mendatangi tenda-tenda yang didirikan Mir Husain untuk berlindung. Melihat kedatangan Prithviraj, mereka menyambutnya dengan hormat dan sangat bahagia karena mereka mau membantu mereka. Sementara hal itu didengar oleh Sultan Ghazni melalui Kutubuddin Aibak, ia meminta untuk bisa melumpuhkan Prithviraj dan mendapatkannya seperti ia memberikan Chitrareka kepadanya. Mendapatkan perintah itu, Kutubuddin Aibak menemui Prithviraj di kerajaannya. Di sana ia mengancam Prithviraj untuk menyerahkan Mir Husain dan tunduk kepada Sultan. Kemudian bila Raja Ajmer tidak menurutinya, ia akan menyerang kerajaan Ajmer dengan bala tentara yang dimiliki oleh Sultan Ghazni. Mendengar hal itu, Prithviraj bukan takut tapi memilih menabuh genderang perang untuk kerajaan Ghazni. Semua pendukung Raja Ajmer membenarkan keputusan yang diambil oleh raja mereka. Hingga mereka semua mempersiapkan segalanya dengan sangat baik dan berjanji akan memenangkan pertarungan ini. अभी नहीं काका।
Mereka semua telah bersiap di medan perang. Sultan meminta Kutubuddin untuk menyerang pasukan Ajmer dengan serangan panah. Mereka pun menghujaninya dengan serangan panah, namun dengan cepat pasukan Ajmer membentuk formasi menggunakan tameng untuk menampik serangan panah dari pasukan Ghazni. Prithviraj yang maju dilindungi oleh Paman Kanha. Ia berhasil menerobos pasukan inti kerajaan Ghazni dan Prithviraj berhasil menjatuhkan sultan yang masih berada di atas gajahnya. Mereka pun terlibat perkelahian dan satu serangan mematikan membuat sultan terjatuh dan Prithviraj mengambil kesempatan itu untuk menodongkan pedangnya ke leher sultan. Hingga perang pun terhenti dan pasukan Ghazni telah kalah dalam pertempuran tersebut. Namun Prithviraj merasa sedih karena Mir Husain gugur dalam peperangan itu dan membuat istrinya sangat kehilangan suaminya. Sultan dibawa ke kerajaan Ajmer dan dimasukkan ke bilik sel. Setelah itu Prithviraj memerintahkan Chand untuk membebaskan Sultan. Hal itu ditentang oleh Paman Kanha yang merupakan penasihat pribadi Prithviraj. Begitupun menteri-menteri yang lain. Tapi Chand tetap meyakini kalau perintah itu benar diucapkan oleh Prithviraj. Ia bahkan meminta prajuritnya untuk memberikan kuda yang baik beserta perbekalan yang baik untuk Sultan dalam melakukan perjalanan pulang ke istananya. Raja Kanauji, Jaichan yang merupakan ayah dari Sanyogita, tengah mengadakan ritual keagamaan. Tak lama orang kepercayaannya datang dan mengatakan kalau Prithviraj akan dimahkotai atas tahta Delhi. Di Delhi Mahadev, Jaichan yang mendapatkan kabar penyerahan mahkota kerajaan Delhi akan jatuh ke tangan Prithviraj membuatnya langsung menanyakan alasan dari sang ayah mertua karena ia adalah menantu dari Raja Mahadev. Tapi Raja meyakini kalau keputusannya tidak salah karena ia melihat Prithviraj lebih baik dibandingkan menantunya dan ia juga tidak memiliki cucu laki-laki. Di kerajaan Kanauji, Raja Jaichan yang tahu Raja Ajmer Prithviraj mencintai putrinya tidak akan mengundang Prithviraj dalam acara Swayamvar Putri yang merupakan acara di mana Sanyogita untuk memilih suaminya sendiri setelah berbalas syair dengan para raja muda atau pangeran di acara tersebut. Hingga ia akan merangkul menantunya untuk melumpuhkan Raja Ajmer dan bisa menguasai kerajaan Delhi. Namun keputusan yang didengar oleh putrinya langsung ditentang dan ia tidak akan mengikuti semua tradisi yang ada di kerajaannya karena ia mencintai Raja Ajmer sejak dahulu. Mendengar pertentangan yang dilakukan oleh putrinya sendiri, ia sangat marah dan tidak segan-segan memenggal kepalanya, tapi bukannya takut Sayogita, malah menantang ayahnya ia tidak akan menikah sepanjang hidupnya. Acara yang akan dilaksanakan di kerajaan Kanauji terdengar oleh Prithviraj. Ia pun merencanakan hal yang akan ia lakukan. Swayamvar Putri pun digelar di kerajaan Kanauji. Semua raja dan pangeran pun telah memenuhi tempat di mana acara itu digelar. Tak lama Sanyogita datang dengan paras yang sangat cantik. Di sana pendeta menjelaskan kalau dalam acara tersebut mereka akan berbalas syair dan setiap balasan syair itu akan menentukan kasta, kegagahan, dan keberanian yang dimiliki oleh calon suami Sanyogita. Namun dengan tegas Sanyogita mengatakan memilih Prithviraj yang tidak diundang dalam acara tersebut dan tidak sesuai dengan tradisi. Tapi dengan berani ia malah meninggalkan tempat tersebut dan membawa kalung bunga. Melihat putrinya membangkang, Jaichan membuka sarung pedangnya dan mengejar putrinya yang melangkah pergi ke tempat patung Prithviraj yang ada di gerbang kerajaan mereka. Di sana Sanyogita langsung mengalunginya ke patung tersebut. Semua yang ada di sekitar Jaichan langsung menghalangi niat Jaichan yang akan menghabisi putrinya sendiri dan ia menjerit mengatakan kalau Sanyogita adalah pengkhianat. Tak lama Prithviraj datang dan langsung melambaikan tangannya dan membawa kekasih hatinya naik ke kuda yang ia kendarai. Beberapa dayang yang setia kepadanya pun ikut pada kuda yang dibawa oleh prajurit-prajurit Raja Ajmer. Ibu Sanyogita menjerit dan mengatakan kepada Prithviraj untuk bisa membahagiakan putrinya. Saat ia melihat Prithviraj dan kudanya melangkah pergi, ia juga meminta rakyatnya mengiringi perjalanan mereka dengan lemparan koin emas dan perak sebagai perayaan mereka. Di kerajaan itu pun mereka menikah walau ada penasihat raja yang menolak kedatangan putri, namun dengan keyakinan yang diberikan oleh Raja Prithviraj, ia hanya bisa menerima kehadiran putri di tengah-tengah kerajaan sebagai ratu dari kerajaan Ajmer. Kebahagiaan mereka pun terus melengkapi kehidupan rumah tangga mereka.
Namun tiba-tiba Chan meminta Paman Kanha untuk membuka penutup matanya untuk melihat dirinya dan Prithviraj saat akan mengunjungi Sambar, kuil keluarga untuk melakukan doa bersama di sana. Ia memiliki firasat yang buruk, tapi Paman Kanha menolaknya dan mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Raja Jaichan yang mengetahui kepergian Raja Prithviraj mulai melakukan serangan ke benteng Gautfur yang hanya dijaga oleh prajurit biasa. Hingga benteng pun bisa mereka kuasai dan berita itu pun terdengar oleh Paman Kanha dan meminta mereka untuk bersiap agar berperang walaupun tidak ada Prithviraj dan Chan bersama mereka. Paman Kanha juga mencegah Kaimas untuk mengabari tentang peperangan yang akan mereka tempuh karena mereka tidak ingin mengganggu kebersamaan Raja dan Ratu di Samblar. Perang pun kembali tumpah. Pihak Paman Kanha ingin mereka bisa merebut kembali benteng Gautfur dari tangan kerajaan Kanauji Jaichan. Tapi karena mereka tidak menurunkan semua prajurit andal, mereka merasa kewalahan, bahkan Paman Kanha terkena anak panah yang dilakukan oleh pihak musuh. Beberapa orang kepercayaan Prithviraj pun gugur dalam perang tersebut. Hal itu dapat dirasakan oleh Chan yang bersama Raja dan Ratu di Sambar, tapi ia tidak memberitahu semuanya pada Raja karena ia tidak ingin mengganggu waktu mereka. Walaupun pasukan Paman Kanha mampu merebut kembali benteng Gautfur, namun Paman Kanha gugur dalam perang itu. Sekembalinya Raja Prithviraj dari Sambar merasa sangat sedih mengetahui 64 pasukannya gugur dalam mengambil bentengnya kembali. Ia menangis di hadapan abu-abu para pejuang itu dan Kaimas pun menyampaikan amanat terakhir sebelum Paman Kanha gugur. Ia mengatakan agar Prithviraj selalu mengoleskan abunya pada alis Prithviraj. Ia juga meminta agar Chan selalu ada di dekat Raja dan tidak meninggalkannya. Tak lama beberapa prajurit muda datang dan mengatakan kalau mereka tidak boleh larut dalam kesedihan karena para pahlawan gugur menjalankan tugasnya untuk melindungi kerajaan. Sementara pihak Raja Jaichan yang merasa menang telah menghabisi beberapa orang kepercayaan Prithviraj mulai mengajak kerjasama saudagar Delhi untuk bisa mengajak Sultan Muhammad Ghori untuk bisa bekerja sama padanya dan menghancurkan Raja Ajmer. Dengan begitu, bila berhasil ia akan menguasai Delhi juga dan akan menguasai kerajaan Ajmer. Saudagar Delhi itu berhasil menemui Sultan dan mengatakan amanat yang diberikan oleh Raja Jaichan untuknya bekerja sama untuk menyerang Prithviraj. Hal itu disambut baik oleh Sultan karena ia ingin membalas kekalahannya saat itu. Hingga ia pun kembali mengutus orang kepercayaannya untuk mendatangi Prithviraj. Di sana ia menyampaikan agar Prithviraj bisa menyerahkan kerajaan Delhi kepada Sultan atau ia akan menghancurkan kerajaan Prithviraj, dan mendengar hal itu dengan senang hati Raja Prithviraj mengangkat pedangnya dan siap untuk kembali berperang melawan Sultan Muhammad Ghori. Prithviraj menyerahkan kekuasaan Delhi pada Kaimas karena ia akan ikut serta berperang melawan pasukan Ghazni. Peperangan pun kembali pecah. Lagi-lagi tentara Sultan gugur 2 kali lipat dari gugurnya tentara Prithviraj. Sultan merasa berkecil hati ia akan memenangkan peperangan kali ini karena stok persenjataan dan perbekalan akan semakin menipis. Hingga timbul niat licik untuk mengalahkan pasukan Prithviraj. Mereka mengutus beberapa pasukannya untuk menyelinap ke tenda-tenda istirahat pasukan Prithviraj. Kuda-kuda tersebut keluar dari kandang dan membasahi tanah di area tenda dengan bensin. Kerusuhan pun terjadi saat kebakaran melanda tenda peristirahatan mereka. Prithviraj dan yang lainnya langsung menghadapi mereka setelah terbangun dari tidur. Dengan mudah mereka melumpuhkan beberapa prajurit Sultan, tapi hampir 10 prajurit mereka tahan dan mereka beri bahan bakar dan siap untuk membakar mereka hidup-hidup sambil mengancam Raja Prithviraj untuk menyerah. Melihat prajuritnya dalam bahaya, Prithviraj membuang pedangnya dan menyerah kepada musuhnya. Mereka pun dilawan oleh musuh Kaimas yang tahu tentang hal ini dan langsung melaporkan kepada Ratu untuk melarikan diri karena pasukan Sultan akan datang ke Delhi merebut kerajaan di sana. Namun bukannya melarikan diri, ia malah mengajak semua istri-istri dari para pejuang kerajaannya untuk bekerja sama membuat api pengorbanan untuk mereka. Karena lebih baik mati dalam api pengorbanan daripada harus menyerah kepada musuh. Semua orang, para wanita di sana bersiap dan di saat yang tepat pasukan Sultan berada di area kerajaan Delhi. Mereka semua mengorbankan diri ke api pengorbanan dan membakar kerajaan. Imo Sanyogati mengatakan semuanya pada suaminya.
karena keserakahannya membuat putri mereka satu-satunya harus mengorbankan diri di api pengorbanan dan mereka tidak mendapatkan kerajaan manapun baik Delhi maupun Ajmer. Jai Chand merasa bersalah dan langsung jatuh sakit. Sementara Prithviraj yang ditahan bersama tentara yang lain diminta untuk menunduk kepada Sultan. Tapi tetap Prithviraj tidak mau tunduk kepada Sultan, apalagi ia dikalahkan dengan menggunakan cara licik. Melihat pemberontakan yang dilakukan Prithviraj, Sultan memerintahkan orang-orangnya untuk mencongkel kedua mata Prithviraj agar ia tidak bisa melihat lagi dan berharap bisa tunduk kepadanya, namun semua harapan Sultan adalah salah. Walaupun dalam keadaan buta, Prithviraj tetap mengasah kemampuannya hingga ia bisa membaca pergerakan lawan dari telinga dan indera penciumannya dan mampu menghadapi 3 singa yang ia keluarkan untuk menghabisi Prithviraj. Prithviraj yang telah sadar dan diperiksa oleh tabib, di sana Tatar Khan yang merupakan orang kepercayaan Sultan meminta Prithviraj untuk menyerah. Namun ia dengan tegas mengatakan tidak akan menyerah pada siapapun sampai titik darah penghabisan dirinya. Mendengar hal itu, Sultan kembali memanggilnya dan memberikannya sekali kesempatan untuk bisa mengalahkan salah satu prajuritnya menggunakan anak panah yang ia berikan sebanyak 7 buah. Dan ia berjanji akan membebaskan dirinya dan para tentaranya yang ditahan oleh mereka. Tapi Prithviraj malah mematahkan 6 dari 7 anak panah tersebut dan ia malah menantang Sultan untuk dia habisi. Sultan menerima tantangan itu dan meninggalkan singgasananya dan menggunakan baju perang menghampiri Prithviraj. Ia menggunakan tombak dan kuda untuk menyerang Prithviraj. Dengan sangat hati-hati, Sultan mencoba menyerang Prithviraj yang menajamkan telinganya dan juga penciumannya untuk mengetahui arah serangan yang dilancarkan oleh Sultan. Tak lama Sultan melemparkan tombaknya ke arah Prithviraj. Beruntung Prithviraj bisa menghindarinya, hingga membuat Chand yang berada di tribun penonton merasa sangat ketakutan. Kali ini Sultan menyerang dengan menggunakan salah satu sisi untuk mengelabui Prithviraj. Saat Sultan melemparkan temboknya, Prithviraj melemparkan satu anak panahnya ke arah Sultan. Prithviraj berhasil lagi menghindari beberapa serangan Sultan. Tapi Sultan tidak bisa menghindari anak panah yang melesat tepat mengenai dada Sultan. Semua warga bersorak dan mendukung Prithviraj. Chand turun dan memeluk rajanya. Sultan dibawa menggunakan tandu meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba pihak Sultan menghujani mereka dengan anak panah hingga mengenai tubuh mereka. Prithviraj terjatuh dalam keadaan terluka parah sedangkan Chand terduduk dan meminta maaf pada sang raja karena ia tidak bisa lagi bersama dengan Prithviraj. Mendengar hal itu, Prithviraj yang telah lemah dalam pandangannya melihat ia telah dijemput oleh istri dan paman Kanha beserta pasukannya yang telah lebih dulu menghadap dewa. Tak lama Prithviraj mengembuskan nafas terakhirnya. Tak lama tentara Prithviraj dibebaskan. Mereka berlari namun mereka merasa terpukul melihat rajanya telah gugur bersama dengan Chand. Dengan menggunakan penutup kepalanya, mereka menutup jenazah raja mereka dan membawanya. Rakyat Ghazni malah mendukung Raja Prithviraj dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada Raja Prithviraj yang dibawa meninggalkan istana Sultan. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Samrat Prithviraj. Kisah perjuangan raja dalam memperjuangkan rakyat dan juga daerah kekuasaannya dengan sangat gigih dan juga penuh keberanian. Memang selayaknya jika kita memiliki sesuatu memang harus dijaga ya sahabat, dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Termasuk juga ketika menginginkan sesuatu, maka harus dicapai dengan usaha yang sekuat tenaga. Karena sebenarnya di balik usaha-usaha tersebut ada nilai ibadah untuk mencapai keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.